بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه ونستغفره ونستهديه إلى صراط مستقيم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون ولعلهم تفلحون، حيث يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat tamu undangan Allah yang dimuliakan insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat, mulai nikmat fasilitas hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang terbesar yang menguntungkan akhirat kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang menjadi petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah sehingga kita bisa istiqomah menjalani hidup dengan petunjuk iman dan Islam, yang pada saatnya nanti Allah mencatat kita sebagai hamba-hamba yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim. Orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab kampung yang tinggal di pelosok, ada yang datang kepada Rasulullah SAW di kota, menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Ya Rasulullah, saya menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah menyatakan Islam, kembali ke kampung dengan harapan istrinya melahirkan anak-anak lelaki. Kudanya beranak pinak dengan beranak yang banyak. Pertaniannya tumbuh subur dan perdagangannya pun melimpah hasilnya. Ketika itu terjadi, semua harapan dan keinginannya, maka dia mengatakan bahwa Islam ini adalah ajaran yang baik, karena sejak saya masuk Islam mendapatkan fasilitas-fasilitas hidup yang layak dan baik, menguntungkan setelah masuk Islam secara duniawi. Namun jika yang terjadi sebaliknya, setelah pulang kampung istrinya tidak kunjung melahirkan, kalau melahirkan pun tidak anak lelaki, kuda-kudanya, unta-untanya, hewan-hewannya tidak beranak pinak, tidak mengalami cocok tanam yang menghasilkan dengan hasil yang baik karena tidak mengalami hujan, tetap kekeringan setelah masuk Islam, maka dia katakan bahwa Islam ini bukan ajaran yang baik. Dari riwayat ini Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa riwayat ini adalah menjadi asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Artinya, wa minan nas, dan di antara manusia, tidak semua manusia,
tetapi sebagian manusia. Man ya'budullah, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, ada orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala harfin, di ujung, di tepi. Fa in asabahu khairun, maka apabila mendapatkan kebaikan setelah berislam, setelah beribadah dan taat kepada Allah, mendapatkan kebaikan, maka dia berada di atas Islam itu. Tetapi in qalaba ala wajhihi, ketika ditimpa, wa in asabatu fitnatun, jika menimpa kepada dirinya bencana, musibah, berbagai macam ujian tidak seperti yang diharapkan, in qalaba ala wajhi, berbalik arah, tidak berislam kembali, dia kembali menjadi kufur. Khasirat dunya wal akhirah, keadaan yang semacam ini telah merugi di dunia dan di akhirat. Ditegaskan di ujung ayat oleh Allah, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna ala harfin, di antara manusia ada yang beribadah dan taat kepada Allah di ujung. Maknanya Imam Qatadah dan Mujahid, ay ala harfin wa syakkin, mereka beribadah kepada Allah di atas keraguan, di atas kebimbangan. Itulah yang dimaknai oleh Imam Mujahid dan Imam Qatadah dalam tafsirnya. Yang lain mengatakan mereka beribadah kepada Allah di ujung bukit. Mereka ada yang mengatakan makna ala harfin, beribadah kepada Allah di ujung, adalah mereka memegang Islam seperti memegang tali di ujungnya. Ketika ikatannya nyaman, dia akan pegang erat-erat itu tali di ujungnya. Ketika tidak nyaman, maka akan dilepas itu tali. Kalau dalam bahasa kampung, mereka beribadah kepada Allah, mereka taat kepada Allah di atas ujung atau di atas kebimbangan. Mereka menyebut orang kampung beribadah minggrang-minggring. Beribadah kepada Allah tidak dengan kekuatan keyakinan. Mereka beribadah kepada Allah, mereka taat kepada Allah tidak dalam kemantapan dan kekokohan keyakinan. Siapa mereka yang terjangkit penyakit ini? Imam Ibnu Katsir menjelaskan, mereka yang pertama adalah orang-orang itulah orang yang berpikir sempurna. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, memanfaatkan indera yang ada, bisa menjadi orang-orang yang berakal dengan sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghafar, muqawwirul laila 'ala an-nahar, tadhkiratan lil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيسة هنية وميتة سوية ومرة غير مخزٍ ولا فاضٍ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين المجاهدين في كل مكان والزمان لإله كلماتك اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة